Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dinur Salma. Kali ini kita akan membahas mengenai remote access. Nah, apa sih remote access? Remote access adalah kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh, tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Jadi, kita bisa melakukan pengerjaan tugas, akses berkas, atau dukungan teknis dari jarak jauh, seolah kita berada di depan perangkat secara langsung. Nah, di sini ada dua jenis akses protokol dari remote access. Yang pertama ada Telnet, dan yang kedua ada SSH. Telnet ini menggunakan satu port utama, yaitu port TCP23, berfungsi untuk mengakses komputer atau perangkat jaringan secara jarak jauh atau remote access via teks. Nah, yang menyebabkannya tidak aman karena mengirim data dalam bentuk teks biasa dan tidak dienkripsi. Misalnya, saat kita memasukkan password di konfigurasi kita, password itu akan terlihat. Jadi, jika ada yang ingin melihat konfigurasi kita, password itu akan otomatis terlihat dengan jelas. Sedangkan SSH menggunakan port 22. Meskipun defaultnya 22, port SSH dapat diubah ke nomor lain antara 1 sampai 655535 untuk meningkatkan keamanan dan menghindari serangan brute force. SSH ini terenkripsi, jadi saat ada yang ingin memasuki konfigurasi kita, password tersebut tidak akan terlihat atau tidak diketahui, karena password tersebut akan berubah menjadi angka atau kode yang sulit dipahami, hanya bisa dipahami oleh sistem itu sendiri. Jadi yang bisa tahu passwordnya itu hanya teknisinya saja yang memasukkan passwordnya. Nah, selanjutnya kita akan coba mengkonfigurasi remote access telnet dan SSH. Nah, ketika kita akan meremote suatu router atau switch, kita akan menggunakan satu PC atau satu laptop untuk meremote menggunakan kabel konsol. Jadi kita tambahkan satu laptop di sini, lalu kita hubungkan menggunakan kabel konsol dari laptop port SS232 ke router yaitu port konsol. Sebelum kita mengkonfigurasi satu jaringan fisik atau satu router, kita harus mengkonfigurasi remote access terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke laptop dan ke mode desktop, lalu ke terminal. Kita klik OK, dan ini sudah masuk ke sini. Router enable config. Kita buat username dan passwordnya terlebih dahulu. Username-nya kita yang gampang aja, stepnet misalnya. Passwordnya 123. Lalu enable secret 456. Di remote access ini adalah konfigurasi untuk memasukkan username dan juga passwordnya agar tidak ada sembarangan orang yang bisa mengakses jaringan kita. Jadi, hanya orang yang diizinkan saja yang bisa mengakses jaringan kita. Untuk konfigurasinya, kita sudah memasukkan username dan juga passwordnya. Setelah kita memasukkan username dan password ini, saat kita ingin masuk ke interface atau masuk ke routernya, kita akan diperintahkan untuk memasukkan username dan juga passwordnya. Nah, enable secret ini berbeda dengan password yang tadi. Kalau password yang tadi digunakan untuk login, sementara enable secret ini digunakan untuk masuk ke mode konfigurasinya. Nah, enable secretnya itu diusahakan berbeda dengan password yang tadi ya. Setelah itu, kita konfigurasi remote access-nya. Kita harus menggunakan IP, domain, name. Kalau lupa name-nya, IP, domain, name-nya Cisco aja. Lalu kita buat hostname-nya dulu. Hostname-nya kita R1 aja, R tanda seru. Lalu kita menggunakan line VTY 0 spasi 2. Nah, line VTY ini adalah konfigurasi untuk mengizinkan berapa orang yang bisa masuk ke jaringan kita. 0 sampai 2 itu kita hitung mulai dari 0, berarti 0, 1, 2. Itu artinya ada 3 orang yang bisa mengakses router atau jaringan kita. Angkanya itu menyesuaikan saja ya, kalian butuhnya berapa. Selanjutnya kita masuk ke transport
input telnet. Nah, ini artinya yang bisa mengakses jaringan kita itu hanya dengan protokol telnet. Jadi, jika kita login dengan protokol SSH, tidak akan bisa. Sebaliknya pula, jika kita konfigurasi dengan protokol SSH, maka protokol telnet tidak akan bisa mengakses. Tapi kita juga bisa mengizinkan keduanya dengan seperti ini. Jadi ada dua-duanya gitu. Jadi kedua protokol itu dapat mengakses router kita. Tapi di sini kita akan mencoba yang telnet dulu. Enter, lalu login lokal. Login lokal ini digunakan agar jika ada yang ingin masuk ke router kita, orang itu harus melakukan login dulu. Login lokalnya itu menggunakan username dan password yang sudah kita masukkan di awal. Lalu exit. Nah, cukup segitu konfigurasinya. Setelah itu, kita membuat pengamanan menggunakan crypto. Oh, ini ambigu. Kita exit. Nah, crypto generate RSA. Nah, di sini ada pertanyaan, how many bits in the modulus? Atau berapa banyak bit yang ingin kita gunakan di modulus ini. Minimum kita menggunakan panjang bit di sebuah jaringan Cisco switch atau router itu adalah 1024. Itu adalah batas minimum. Kalau kita ingin menggunakan yang lebih tinggi lagi keamanannya, kita bisa menggunakan 2048 dan juga kita bisa menggunakan 4096. Tapi di sini kita pakainya yang 1024 dulu saja. Nah, kalau sudah ada balasan oke seperti ini, berarti kita sudah beres konfigurasi telnetnya. Nah, lalu kita akan konfigurasi telnet di PC 4 ini. Kita ke desktop, lalu command prompt. Kita ping dulu ke routernya. Nah, sudah reply. Sebenarnya di sini kita bisa langsung ya dengan cara telnet, lalu masukkan IP address-nya. Nah, di sini sudah masuk ke remote access. Username-nya tadi itu stepnet, lalu password-nya 123. Nah, ini sudah masuk ya ke routernya. Ini kita masukkan password yang kedua itu enable secret yang tadi, yaitu 456. Nah, kita sudah berhasil masuk ke konfigurasinya. Nah, yang pertama, kita bisa menggunakan command prompt. Nah, kita juga bisa menggunakan ini, telnet atau SSH client. Kita ubah dulu di sininya menjadi telnet, lalu masukkan IP address-nya. 92.168.1.1. Terus connect. Nah, kita masukkan lagi 123, lalu enable. Nah, ini enable secret yang tadi. Nah, sudah masuk ke konfigurasinya. Beres ya konfigurasinya. Itu termasuk mudah ya teman-teman. Apakah di PC lain juga bisa? Bisa saja ya, selagi masih dalam satu jaringan atau dalam satu router yang sama. Nah, di sini aku udah buat topologi baru yang akan kita konfigurasi SSH. Kita masuk ke router, kita nyalakan dulu routernya, ini no, enable, configure terminal, lalu interface gigabit 0/0, no shutdown. Nah, sudah nyala. Lalu kita buat username dan juga passwordnya. Username-nya academy dan passwordnya 678. Lalu kita enable secret. 98. Kita buat juga hostname-nya. Kita ganti menjadi R1. Kita
kita enter. Nah, di sini sudah berubah. Lalu kita masukkan IP domainnya. IP domain name ID. Lalu line VTY 0 sampai 3. Lalu transport input. Kalau yang sebelumnya itu telnet, sekarang kita transport inputnya itu SSH karena akan konfigurasi SSH. Setelah itu login lokal. Lalu exit. Lalu kita buat pengamannya juga. Cryptokey. Generate RSA 1024. Nah, sudah berhasil. Kita coba di PC 1 ya. Nah, kita masuk ke telnet atau SSH client. Di sini sudah SSH. Lalu kita masukkan IP address-nya 3.1. Username-nya Academy. Kita connect. Nah, kita masukkan password-nya yaitu 678. Kita sudah masuk ke konfigurasinya. Lalu enable secret dan selesai. Sekarang kita bisa meremote router dari PC atau laptop kita saja. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye!